Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Hanyakah tempatku berlindung? Hanya Engkaulah tubuh dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kaulah tubuhku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kaulah tubuhku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kaulah tubuh dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku.
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tak Engkau selalu bersamaku. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bagi Yesus, itulah kesukaan hati. Melepas semua hati, itulah kekuatan hidup. Ku yakin aku ternyata jadikan hamba tenang selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, dan karena kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Melepas semua hati, hidupku mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Itulah kita ternyata jadikan hamba yang tenang selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku
kenang selalu. Lihat kita jadikan hamba kenang selalu. Haleluya, 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 oh haleluya. Namamu ku percaya, Bapa yang baik, Kau puji ku sembah. Namamu ajaib, namamu mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Allah Tuhan kami betapa mulianya namamu di bumi. Oh, jadilah kehendakmu, Allah Tuhan, Allah Raja kami. Oh, Engkau baik, sangat baik. Oh, Engkau baik. Oh, percaya. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Pagi ini kami boleh datang menikmati akan segala hal yang baik dinyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Di hari ini, Tuhan, di keberadaan diri kami, biarlah kami selalu menyenangkan Tuhan. Kami selalu memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami. Berkati firman-Mu yang kami akan dengar, kami baca, kami renungkan pada pagi ini, Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami dengan pengurapan yang baru, mengurapi kami semua. Sehingga tidak ada firman yang tercuri oleh kuasa kegelapan. Tapi firman itu akan jatuh ke tanah hati yang baik, hati yang siap dibentuk, hati yang siap untuk bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Engkau. Engkau menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi ini. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. Ya. Kitab 1 Samuel dari pasal 23 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan bacakan untuk kita. Pagi ini saya berikan judul renungan kita adalah pembelajaran di padang gurun Sif. Ya, pembelajaran di padang gurun Sif. Demikian firman Tuhan. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat
tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu, Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di Bukit Hakwila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peristiwa yang perlu kita perhatikan baik-baik sebagai orang percaya, karena saat Daud memasuki padang gurun, saat Daud memasuki ujian, saat Daud mendapatkan satu proses yang tidak mudah di dalam hidupnya, dia harus ada dalam kondisi keadaan yang memang sulit pada waktu itu. Dan sebagai orang percaya yang hidup hari ini, mari kita belajar dari perjalanan hidup seorang yang bernama Daud ini. Padang gurun Sif, ya. Padang gurun Sif itu adalah kondisi keadaan di mana Tuhan izinkan yang harus dilewati oleh Daud, ya. Kalau bicara tentang padang gurun, Tuhan itu sering memakai padang gurun sebagai tempat untuk menguji, tempat pengujian kita, orang percaya. Kadang padang gurun itu bicara tentang sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit, padang belantara, sepi, tidak ada orang, tidak ada yang kita dapat mintai pertolongan, ya. Padang gurun itu bicara tentang ujian. Orang Israel ketika berada di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kanaan atau Mesir menuju Kanaan itu jaraknya tidak terlalu jauh sebetulnya. Karena kalau ditempuh dengan berjalan kaki, ya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 13 hari. Tapi orang Israel menuju ke tanah Kanaan dari Mesir itu, dan mereka tinggal di padang gurun itu selama 40 tahun. Waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Karena ketika mereka berada dalam padang gurun, dalam ujian itu, mereka melewati lika-liku kehidupan, mereka mengalami kondisi keadaan yang tidak mudah itu dengan berespon salah, dan mereka ada banyak kesempatan-kesempatan yang mereka lakukan itu, mereka berbuat dosa, mereka menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika dia selesai mengadakan perjalanan puasa, begitu ya, puasa selama 40 hari 40 malam, dan dia berada dibawa oleh iblis di padang gurun untuk apa? Untuk diuji, untuk dicobai, begitu ya. Nah,
Padang gurun jugalah hal yang menjadi tempat ujian bagi Daud dan tentaranya. Ingat, sebelum peristiwa Daud diangkat menjadi raja, ditabiskan menjadi raja di tengah-tengah suku dan bangsanya, ya, maka dia harus melewati padang gurun. Padang gurun Sif ini di mana dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia mau dibunuh. Dia bersama-sama dengan tentaranya, orang-orang pilihannya itu berada di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ujian yang dialami oleh Daud ini nggak mudah. Karena pada waktu itu Saul keluar dengan kekuatan yang besar. Saul memilih orang-orang yang terbaik di antara orang Israel. Bahkan Saul mengatakan, suku Yehuda saja tidak akan sanggup untuk dapat mengalahkannya dari tentara yang dipilih oleh Saul itu. Jadi ujian yang dihadapi oleh Daud amat berat, sangat berat. Tapi mari kita belajar pada pagi ini dari pengalaman padang gurun Sif yang harus dilewati oleh Daud. Apakah yang dapat kita pelajari tentang perjalanan padang gurun Sif yang dialami oleh Daud yang merupakan ujian bagi dia? Yang pertama, padang gurun Sif itu mengajar kita untuk berserah, ya, mengajar kepada kita untuk berserah. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ya tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Dan ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, ini yang terjadi yang dialami oleh Daud. Dia mengalami kondisi keadaan yang tidak mudah. Dia mengalami kondisi yang sulit. Tapi mari kita belajar dari dia. Dia tidak kemudian protes. Dia tidak kemudian serta-merta melawan Saul. Tapi dia kesempatan itu dijadikan sebagai hal yang membentuk dia untuk belajar berserah. Berserah itu artinya bukan menyerah, ya. Berserah bukan berarti menyerah, karena kalau berserah berarti menyerah, Daud berarti tidak ada perlawanan. Dia nggak pernah, dalam arti perlawanan itu dia tidak akan kemudian lari dari kejaran Saul, tapi dia akan berserah artinya ya wes lah, tangkap, bunuh dan sebagainya. Tidak. Demikian juga dengan keadaan kita ketika kita diperhadapkan kepada padang gurun, situasi yang tidak mudah, sesuatu yang sulit. Kalau kita menyerah, berarti kita kalah. Kalau kita menyerah, berarti kita tidak akan mengalami kemenangan. Tapi seorang yang berserah, dia menunggu kesempatan untuk Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Orang yang berserah itu artinya mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih dari semua pergumulan yang kadangkala dipakai oleh Allah untuk menguji kita. Jadi berserah itu mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih dari semua pergumulan yang dipakai oleh Allah kadangkala untuk menguji kita. Mengizinkan Tuhan. Banyak dari antara kita yang kadangkala ketika diperhadapkan kepada kesulitan, kepada persoalan, kepada masalah, sepertinya ada jalan buntu. Ya, kita nggak belajar untuk berserah, kita nggak belajar untuk mengizinkan Tuhan mengambil alih dari semua persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berserah menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Daud ini ketika dia diperhadapkan kepada padang gurun Sif, masalah yang harus dihadapinya, ya, dia menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam kehidupannya, sekalipun dia amat sangat takut oleh karena persoalan yang dihadapinya. Tapi pertolongan Tuhan itu datang. Pertolongan Tuhan itu datang melalui Yonatan, anak Saul. Ya, dikatakan di dalam Mazmur
54 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ini adalah bentuk bagaimana Daud itu menempatkan Tuhan dalam hidupnya ketika berada di padang gurun Sif ini. Ya, dia mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku." Menempatkan Tuhan, mengizinkan Tuhan mengambil alih dalam kehidupan kita ketika diperhadapkan kepada persoalan. Ini berarti kita berserah, artinya kita berdoa meminta kepada Tuhan. Berilah telinga kepada ucapan mulutku, kata Daud dalam Mazmur 54 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika berserah, Tuhan datang menolong Daud. Karena itu mari kita belajar. Jangan buru-buru menyalahkan kondisi dan keadaan yang kita alami. Tapi mari belajar untuk merespon benar, karena dalam berserah berarti mengizinkan Tuhan mengambil alih semua pergumulan dan persoalan kita. Dan Tuhan akan datang menolong kita. Tuhan memakai Yonatan, anak dari Saul. Dikatakan, maka ia bersiap, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Menguatkan kepercayaannya artinya dia betul-betul mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih semua persoalan yang dihadapi. Dan Daud, Yonatan berkata, "Jangan takut, sebab tangan ayahku tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan selalu ada bagi orang yang berserah. Dari siapa? Tuhan. Karena itu, belajarlah dari pengalaman Daud ini. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia ketika dia berserah. Yang kedua, padang gurun Sif mengajar kepada kita untuk waspada, karena di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Ya, padang gurun Sif mengajar kepada kita untuk hati-hati, untuk waspada, karena di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakwila, di sebelah selatan padang belantara. Sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waspada itu artinya hati-hati dengan hidup kita. Karena kadangkala ada orang-orang seperti orang Sif ini. Ya, Daud itu bersembunyi di padang gurun, di tempat di mana mereka juga tinggal. Tapi ternyata orang-orang Sif ini melaporkan keberadaan Daud kepada Saul. Dan ini bicara tentang apa? Bahwa yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam hidup ini kita selalu perlu waspada dan hati-hati. Karena memang di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Hati-hati, waspada. Karena kadangkala teman itu bisa menjadi lawan. Teman bisnis, teman kantor, teman bekerja, ya, itu bisa menjadi teman, tapi juga bisa menjadi lawan. Karena itu kita perlu hati-hati dan waspada. Mereka ini melapor, ya, orang-orang Sif ini melapor kepada Saul, mencari muka, gitu kalau dibilang zaman sekarang, mencari muka di hadapan sang pemimpin, Raja Saul. Kadang-kala ada orang-orang yang seperti ini. Apalagi kalau kita belajar sekarang ini, hati-hati sementara kita berada di dunia IT. Jika kita ini adalah pegiat medsos, hati-hati dari apa yang
kita lakukan ketika kita menempatkan kata-kata kita lewat status yang kita buat, baik di medsos, di FB, di IG, Twitter, atau yang lainnya, atau bahkan di status WA kita. Ya, kadangkala kita itu bermaksud baik, kita bermaksud mencurahkan isi hati kita, perasaan kita, ya. Tapi itu bisa salah paham kalau ada orang yang melihat. Jangankan seperti itu, ya. Kalau kita mengupload sesuatu yang misalnya ini saya mendapatkan berkat yang besar gitu ya. Kemudian saya foto, saya pasang di status WA saya begitu. Padahal tujuan saya ini saya bersyukur karena Tuhan apa namanya memberkati kita, memberkati saya. Tapi orang itu bisa membacanya, wah Pak Yeri pamer, siapa pamer dan sebagainya, sehingga itu yang terjadi. Karena itu kita perlu waspada dan hati-hati. Bahkan demikian juga dengan apa yang kita katakan, apa yang kita ketikkan di jari tangan kita, di FB, di status WA kita. Ya, kita belajar untuk waspada, kita belajar untuk hati-hati, karena di dunia ini tidak ada tempat yang aman, karena ada orang-orang yang seperti orang-orang sip ini. Yang ketiga dan yang terakhir, ya, bagaimana? Masuk kepada poin yang kedua tadi itu, bagaimana respon Daud terhadap orang-orang sip ini, ya? Bagaimana respon kita ketika ada orang-orang yang seperti orang-orang sip ini? Mereka mencari muka, ya, menganggap salah kita, ya, menganggap sesuatu yang kita lakukan itu berbeda dengan mereka dan mereka mencoba mencermatinya. Tapi Daud itu berespon benar terhadap orang sip ini. Orang sip ini tidak dilawan, dia nggak marah, dia nggak membalas, tapi menghindar. Dia lari dari kejaran Saul. Dan menghindar itu bukan karena tidak berani, tetapi dia tahu ada rencana besar yang ingin Allah kerjakan dalam hidupnya. Jadi kita perlu menghindar, waspada terhadap bahaya dalam tanda petik tadi itu, bukan karena kita nggak berani, tapi karena memang kadangkala kalau kita salah berespon dan kita membalas, kita membenci dari apa yang orang lakukan terhadap kita, kita nggak akan menikmati rencana besar yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Ya, kemarahan, balas dendam itu adalah dosa dan sebagainya, bisa menghancurkan seluruh proses rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, padang gurun sip mengajar kepada kita untuk percaya kepada Allah, karena Allah itu meluputkan. Ayat 27 sampai 28, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Gunung Batu Keluputan. Gunung Batu Keluputan itu bicara tentang Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Ya, semua tergantung dari respon setiap kita ketika menghadapi ujian atau padang gurun sip. Pada peristiwa ini ketika Daud menghindar karena Saul mengetahui mereka itu berada di padang gurun sip. Saul mengejar dia dan dia ingin dibunuh. Dia nggak melawan, dia nggak mencoba untuk marah dengan orang sip juga. Tapi dia berlari, menyembunyikan diri di tempat-tempat persembunyian. Dan ketika Saul itu mengejar Daud, kemudian ada laporan dari anak buahnya yang mengatakan, kita diserang oleh orang-orang Filistin. Dan Saul menghentikan pengejaran Daud, pengejarannya kepada, dan kemudian dia kembali berhenti mengejar Daud dan melawan orang Filistin. Dan di situ dikatakan
Allah meluputkan gunung batu keluputan. Allah memberikan kemenangan bagi Daud. Padang gurun Sib mengajar kepada kita untuk percaya kepada Allah bahwa Allah itu meluputkan kita. Sib, padang gurun Sib, artinya melebur. Tuhan ingin melebur segala kelemahan kita melalui ujian. Ya, tergantung respon kita. Jangan sampai berespon salah supaya kemenangan itu menjadi milik kita sebagai orang percaya. Padang gurun Sib, tempat ujian Daud untuk mengalahkan semua kelemahan yang dimilikinya. Karena dia tahu ada rencana besar yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar ketika ada kesulitan, ada persoalan, berarti Tuhan sedang menguji kita, melebur kita, dan menghabisi semua kelemahan yang kita miliki. Dan kita menjadi orang yang menang. Sib mengajar kita untuk berserah. Padang gurun Sib mengajar kepada kita untuk hati-hati dan waspada. Karena tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Padang gurun Sib mengajar respon hati yang benar. Sehingga kemenangan itu menjadi milik kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur berdoa untuk firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami baca, kami renungkan pada pagi ini, menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan iman kami, bagi iman dan percaya kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika Tuhan izinkan mengalami padang gurun, mengalami ujian, mengalami kondisi yang tidak mudah, mengalami padang gurun Sib seperti Daud, kami belajar berserah Tuhan. Kami belajar untuk percaya kepada Tuhan, karena di situ ada kuasa Tuhan yang akan sanggup memberikan kepada kami kemenangan, demi kemenangan dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, ajar kami untuk berserah. Bahkan saat Tuhan izinkan kami belajar dari padang gurun Sib, kami perlu hati-hati dan waspada Tuhan, karena di dunia ini tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami hati-hati dan waspada. Tuhan memampukan kami. Tolong kami Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan kemenangan, karena kami tahu Engkau adalah gunung batu keluputan. Kami mau mengandalkan Engkau. Engkau adalah tempat persembunyian, tempat perlindungan saat kami menghadapi situasi yang tidak mudah. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman. Berkati firman-Mu untuk kami Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu untuk seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Biarlah kasih setia Tuhan itu nyata di hidup kami. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kasih Tuhan nyata di hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Dari pagi, siang, sampai malam. Tuhan memberkati semua pekerjaan yang kami kerjakan. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dimakan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidup akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.